Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin Hidayat dari Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Fatah Palembang, Prodi Politik Islam dengan NIM 173040406044. Tidak usah repot-repot untuk di like ataupun di subscribe, cukup bersama-sama kita mendoakan agar supaya video ini menjadi pembelajaran ataupun edukasi bagi kawan-kawan sekalian, terkhususnya bagi kawan-kawan sekalian yang ingin mendalami lebih lanjut daripada program studi politik gender. Dan semoga video ini menjadi amal jariah ataupun pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Berbicara tentang feminisme dan ruang lingkupnya, sebagian dari kita mungkin masih awam dengan istilah-istilah yang disebut feminisme. Sebagian orang mengatakan bahwasanya feminisme itu adalah sebuah aliran yang menentang daripada kaum laki-laki atau memusuhi daripada kaum laki-laki. Ada yang bilang perempuan yang melawan suami hingga dianggap sebagai pemikiran-pemikiran orang barat, terus yang membenci kaum laki-laki dan juga anti agama. Lalu timbul pertanyaan, apakah benar demikian? Tentu saja bukan. Feminisme adalah sebuah gerakan sadar untuk mengubah keadaan atas diskriminasi atau kekerasan, eksploitasi, dan penindasan yang dialami oleh kaum perempuan. Feminisme sebagai sebuah pemikiran terus mengalami perkembangan dan memiliki aliran pemikiran. Namun walaupun begitu, tujuannya tetap memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan. Dalam hal ini ada beberapa sektor yang masih belum sepenuhnya adil bagi perempuan. Yang pertama stigma, yang kedua itu ada pendidikan, yang ketiga ada sektor ekonomi. Dalam hal stigma, sosial yang terbangun di masyarakat selain mencipta pembagian peran sosial yang tidak adil bagi perempuan, juga memberikan stigma bahwa perempuan makhluk yang lemah dan emosional. Maka dari itu, masyarakat kemudian beranggapan bahwa perempuan tidak layak berada di ranah publik, apalagi menduduki posisi yang strategis, baik dalam struktur pemerintahan maupun swasta. Kedua, ada sektor pendidikan. Dalam keluarga dan masyarakat terdahulu, masing-masing memegang teguh norma gender yang tidak adil bagi perempuan. Anggapannya, untuk perempuan yang sudah menikah, itu tidak diwajibkan atau tidak diberatkan untuk melakukan pekerjaan. Karena dalam hal ini seorang suami mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah. Maka sebaliknya, kaum perempuan tidak perlu untuk mencari nafkah bekerja setelah menikah. Kemudian dalam sektor ekonomi, dalam norma sosial yang tidak adil gender, peran perempuan yang sudah menikah di dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga dan tidak wajib mencari nafkah, itu dalam segi ekonomi. Itulah pengetahuan yang bisa saya tuangkan melalui pembicaraan ataupun tulisan mengenai tentang feminisme dan ruang lingkupnya. Berbicara tentang politik gender dan ruang lingkupnya, perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil, dan realistis. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan pro terhadap kepentingan perempuan. Kondisi semacam itu perlu mendapat pemahaman yang khusus. Untuk itulah salah satu hal yang perlu ditangani oleh perempuan adalah masalah pendidikan politik bagi kaum perempuan itu sendiri. Sehingga dengan tumbuh perkembangannya kesadaran politik di kalangan perempuan, mereka diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Kebijakan khusus, representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari apa yang kita harapkan. Pendidikan politik merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk pembentukan dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Hal ini ditekankan karena ada realitasnya, masih dirasakan adanya kesengajaan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik. Selanjutnya dalam analisis studi kasus dalam politik gender, bersangkut dengan UTS yang telah saya buat pada pertemuan kemarin.
Pada tugas itu saya menuliskan bahwasanya sesosok perempuan yang bernama Puan Maharani mendeklarasikan dirinya sebagai tokoh politik. Di samping tokoh politik yang aktif, dia juga sebagai kader daripada partai politik yang bernama Partai Demokrasi Indonesia atau sering disebut dengan PDIP. Dalam hal ini, menurutnya demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan politik atau persamaan dalam kehidupan publik, terutama dalam posisi pengambilan keputusan, platform, dan sebagainya. Nah, di fenomena politik Puan Maharani ini, dia menjadikan sebuah motivator atau motivasi bahwasanya seorang politisi itu tidak semerta-merta dari kalangan laki-laki. Pun demikian, seorang perempuan itu ketika dia sudah ditempah dan diproses hingga matang ataupun persiapan dalam hal politik itu sudah dipersiapkan dengan baik, maka seorang perempuan sudah seharusnya atau selayaknya ikut andil dalam persaingan di bidang politik. Dan terbukti seorang Puan Maharani sekaligus sebagai ketua DPR RI, dia membuktikan daripada ketidakmungkinan bagi seorang laki-laki bahwasanya perempuan itu yang biasanya harus di rumah saja, merawat anak, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Seorang Puan Maharani menjawab daripada ketidakmungkinan itu. Dia kontestasi ajang pemilihan umum pemilu tepatnya di tahun 2019 lewat, dan dia membuktikan kepada semua perempuan bahwasanya perempuan itu layak ataupun bisa menjadi wakil daripada rakyat, khususnya rakyat Indonesia. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang perempuan, khususnya dia mumpuni di bidang-bidang politik. Maka dari itu, ini juga menjadi edukasi atau pembelajaran bagi kawan-kawan sekalian, khususnya perempuan, dari kalangan perempuan, bahwasanya jangan takut untuk berproses dan bergerak, karena setiap proses dan pergerakan itu akan ada hasilnya nantinya. Jangan pernah berkecil hati ketika kita merasa bosan ataupun lelah dengan perjuangan kita, karena seorang Puan Maharani, dia membuktikan akan kegelisahan tersebut dengan pergerakan dan jejak karirnya yang dialami, yaitu dalam hal politik. Itu kebijakan bias gender di Indonesia. Dalam hal ini, apakah bias gender masih relevan pada zaman saat ini? Pertanyaannya. Nah, dalam hal ini kita cari tahu dulu, bias itu merupakan kondisi yang memihak atau merugikan. Sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya. Pada karakteristik gender sendiri terkait kepada pembedaan maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas yaitu laki-laki dianggap kuat, rasional, dan tegas. Maka seringkali dalam masyarakat terdapat bias gender bahwa pria dianggap tabu apabila mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak. Sedangkan feminitas yaitu wanita dikenal lemah lembut, emosional, keibuan, afektif, dan irasional, yang seringkali terjadi bias gender seperti wanita diragukan kemampuannya untuk menduduki suatu kejabatan ataupun pekerjaan. Dampak dari bias gender adalah diskriminasi gender serta kekerasan dan pelecehan seksual. Bias gender dapat dicegah dengan mendidik dan mengasuh anak secara adil. Selain itu juga dengan mengedukasi seks serta karakter anak sejak dini. Dengan mengurangi adanya bias gender, maka akan mendorong kesetaraan guna mewujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi pria dan wanita. Itulah video yang saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kawan-kawan sekalian. Apabila video itu belum berkenan ataupun belum puas di hati kawan-kawan, saya ini adalah makhluk Tuhan yang lemah akan pengetahuan, akan pembelajaran. Maka dari itu saya tidak mungkin untuk memuaskan hati kawan-kawan sekalian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.